Jadi suara kamu kemarin terpilih berapa? 314.000 sekian. Wow. Dan sempat di tahun 2022 itu kita bangkrut semua kan usaha. Dulu pernah cuci sepatu. Covid ya? Covid. Cuci sepatu, terus jual nasi goreng gerobakan. Saya pun calon di samping rumah saya pun nggak ada yang tahu saya calon. Apalagi saya menang saat ini masih nggak tahu. Inilah yang kira-kira yang orang harus lihat bagaimana ini betul nggak ini bukan punya modal. Tanya aja sekitar kos saya, nggak ada yang tahu saya jadi. Kamu ngekos? Halo, senang banget nih. Hari ini Tika sudah kedatangan anak muda perwakilan milenial terpilih sebagai anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau berbicara politik ini berbicara kos politik. Kalau orang yang terjun bebas dunia politik ini bicara money. Kamu punya uang berapa? Tapi kali ini kita mematahkan statement itu. Kenapa? Anak muda hari ini tanpa uang pun bisa kok terjun di dunia politik. Langsung saja kita menyapa Bung Muhammad Hidayatullah. Selamat datang di podcast Rumah Pemuda. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Tika nih kehadirannya sebaya lah kita ya kan. Perwakilan milenial ya. Milenial. Baik, dari Kalimantan Selatan. Aku mau ngulik dulu nih profil Abang L. Abang siapa yang lebih... Kalau disebut ini Dayat L. Oh, Dayat L ya, lebih gaul lah ya, lebih keren ya. Oke, aku mau tahu nih perjalanan karirnya Bang Hidayat L ini ya sampai terpilih menjadi anggota DPD RI. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu Mbak. Oh, kenalan sama aku juga. Saya punya pantun. Oh, pantun. Oke, cakep nih. Anak-anak belajar tilawah dengan tartil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, biasa disebut dengan Dayat L. Asik, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua di sini. Baik, yang menarik ini Tika nih berbicara politik sampai akhirnya memutuskan berpolitik. Kalau Tika lihat dari basically pendidikan tuh juga seni, drama, tari dan musik. S1-nya, S2-nya? S2-nya ilmu komunikasi magister. Ilmu komunikasi magister. Akhirnya terjun di dunia politik. Gimana itu ceritanya? Sebenarnya saya pun masih bingung kan. Kok bingung? Bingung. Tari, musik sama teater. Tapi kita lihat-lihat di sini, kalau politikus ini punya bakat, kira-kira masyarakat bikin senang. Senang semua. Kita disuruh masyarakat bisa nyanyi bisa. Disuruh tahu tarian ini tahu gitu kan. Disuruh berteater bisa. Jadi masyarakat ini kan suka dengan politikus itu yang punya bakat seperti itu. Oke. Baik. Sekarang umurnya 25 tahun tapi basically pengusaha ya? Saya ini jualan pakasam, Mbak. Apa itu? Kalau pakasam ini namanya kulineran dari khas di Hulu Sungai Tengah. Itu ikan yang dari fermentasi beras. Ya kalau nanti coba-cobalah kita kirimin. Oke, nanti ya. Mau ya. Jadi itulah yang kira-kira belajar dari pengusaha. Meskipun itu kecil-kecilan. Iya, tapi kan berarti sama nih tagline-nya DPP KNPI yang diusung Bung Rian, aktivispreneur ya. Masuk Pak Eko. Oke, baik. Akhirnya sampai terjun di dunia politik. Seperti apa itu? Sebenarnya dari tahun 2019 kita sudah melihat politik itu kan. Kata kita ini nawa itu aja lah, bismillah. Siapa tahu ini rezeki kita di tahun 2024, ini ada hajat niat baik kita kan. Doa-doa dan kita riset juga beberapa tahun. Kita lihat, kita dulu anggota partai pernah, salah satu wakil pimpinan di DPW partai di provinsi. Meskipun demikian, karena DPD RI yang kita lihat ini harus bersifat independen non partai, artinya harus mengundurkan diri. Banyaklah lika-likunya yang kita rasakan. Dengan bagaimana ditanya orang, tadi kan dibalik lagi ada modal nggak kayak gitu kan. Ya udahlah, nanti kita cerita lagi itu. Terus kita lihat bagaimana risetnya itu, karena di tahun 2019 itu kalau tidak salah itu pemilih pemula milenial itu hanya tingkat 30% kan. Kalau kita lihat kalau nggak salah. Kita lihat lagi kembali ke 2024, wah ini udah mulai gede. Sayang ini kesempatannya kalau nggak kita ambil. Kalau 2029 itu lebih meningkat lagi, wah ini udah banyak lagi kan saingan kita. Artinya kan politik ini berbicara tentang kesempatan dan peluang gitu kan. Nah peluang itulah yang kita manfaatkan. Kita lihat pencalonan di Kalsel, di DPD RI-nya karena tidak ada
keterwakilan anak muda, kita cobalah dengan campaign. Kita harus ada keterwakilan anak muda, kita harus ada sosok anak muda. Dan secara persyaratan karena DPD RI ini mengumpulkan KTP dukungan itu, alhamdulillah support banyak. Masya Dan Allah. kita tertinggi ketiga support terbanyak itu dukungan itu, alhamdulillah. Dan kita nggak nyangka juga lolos Luar verifikasi biasa. faktual kemarin itu. Artinya anak milenial sekarang berarti memang melek politik yang seperti Melek politik. Dan jangan dikira bahwa kami di Kalimantan ini tidak melek politik. Saya pun kemarin sempat pesimis kan, lihat bagaimana kondisi, wah katanya mana mungkin kamu dengan modal sosial media, modal sedikit kamu jadi di DPD RI. Ya kita lihat nantilah. Kita lihat kan di Pilpres aja bagaimana boomingnya sosial media ini sampai campaign segala macam ini. Artinya kita membuktikan bahwa peran sosial media ini sangat penting. Dan bahkan di DPD RI beda cara politiknya dengan pileg di DPR. Kalau DPR kan ada nama, kalau di DPD foto. Nah, foto inilah kita bikin ketertarikan. Oke. Jadi jangan-jangan keterpilihan Bung Hidayatullah ini karena memang bermodalkan wajah yang tampan saja kan? Itu salah satu bonus dari Allah Ta'ala ya. Salah satu bonus ya. Anugerah ya, alhamdulillah. Anugerah. Yang penting kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana nanti berfastabiqul khairat, belum dalam kebaikan. Iya seru banget ya. Ternyata memang salah satu faktor itu wajah tampan yang menawan itu akan menarik daya pemilih baru ya. Tapi memang akan ngaruh, popularitas, elektabilitas itu akan ngaruh loh. Akhirnya memilih Abang, apa yang dijanjikan atau apa yang ingin yang akan diupayakan untuk masyarakat Kalimantan Selatan? Jujur Mbak, saya ini ditanya dari dulu dari masyarakat apa visi misinya. Gak ada visi misi saya Mbak. Saya pun masuk politik ini saya lumayan minder juga. Apakah benar saya ini masuk gitu kan? Apakah benar saya ini menang kayak gitu? Artinya ditanya visi misi, saya jawab lah. Kalau visi misi itu lebih baik tanya ke eksekutif nanti pilkada, karena mereka punya visi misi untuk membangun daerahnya, gitu kan? Pertama, meskipun DPD RI pun ada visi misinya gitu. Terus karena saya latar belakang ini, kalau di Jakarta namanya Abang None, kalau di Banjarmasin di Kalimantan Selatan itu namanya Nanang Galuh. Saya ketuanya. Jadi dengan jaringan-jaringan inilah kami meyakini dari anak muda bisa bergerak, bisa membuktikan bahwa ada keterwakilan anak muda itu. Tika senang banget loh mematahkan statement di masyarakat karena Tika jujur ya. Kemarin juga sempat berbicara sama pakar bahwasanya berbicara politik, berbicara uang. Dan hari ini kamu hadir. Nah, anak muda Indonesia nih ya harus digaris bawahi. Bahwasanya berpolitik bukan hanya bicara uang tetapi juga niat tulus untuk membangun daerahnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kos politiknya berapa kemarin? Sebelum kita bahas kos politik, kita minum dulu Bang. Oh baik, cheers dulu deh. Ini enak kopinya ini. Fotonya keren juga ini kan. Bung Ketua kita. Oh iyalah, kenal kita ini luar biasa. Tokoh pemuda Indonesia. Iya, baik. Kos politik. Iya, siap. Berapa ya? Kita ini malah banyak yang bantu. Kita datang ke sini dikasih makan. Kita mau cetak baleho itu dibuatkan. Hah? Tim-tim kita ini semuanya anak yatim, Mbak. Anak yatim? Iya. Termasuk? Ya kita lah, dikit-dikit. Abang? Iya. Oh my Kita dari kecil udah tinggalin orang tua. Jadi kemandirian, keberanian ini kan emang udah dari lahir kan. Jadi tim semua ini anak yatim semua. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana modal, kita lihat aja tim kita. Pusing semua kita ekonomi kan. Tapi kan ada kemauan, ada keinginan yang kokoh. Bagaimana membuktikan salah satunya ada keturunan anak muda. Dan ini bukan tentang gagah-gagahan kan. Tapi bagaimana nanti kalau ini menang, target kami kan. Dan alhamdulillah menang kan. Artinya bagaimana ini nanti menjadi jabatan yang penuh manfaat. Seperti itu. Oke, keberhasilan Bung Muhammad Hidayatullah hari ini. Berarti Papa udah gak ada ya? Ya abah lah kalau bahasa Banjar. Abah ya udah gak ada. Ada gak yang pengen disampaikan kepada Abah? Akhirnya Abah anak kamu hari ini sukses gitu. Ya syukur alhamdulillah dengan penuh syukur. Dan ini jabatan bukan hanya, kembali lagi bukan untuk gagah-gagahan. Bagaimana menjadikan amal jariah untuk kita ke depan. Amal untuk bagaimana orang tua kita ini mendapatkan ladang ibadah, ladang amal yang baik. Bukan hanya gagah-gagahan kan. Karena jabatan ini hanya sementara. Dan bahkan 5 tahun ke depan belum tentu kita ini masih berkeinginan dalam politik. Dan bisa jadi kita masih lanjut politik. Artinya masih dinamis semua ini kan. Artinya bolak-balikan ini Tuhan yang tahu.
Bagaimana dukungan ibu kamu memutuskan untuk berpolitik? Ya nawa itulah kata ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti apa kamu izin? Aku penasaran. Kamu izin kan pasti ibu juga pasti punya pandangan kok kenapa mau di politik. Nah, apa pertimbangan kamu nak? Seperti apa gitu? Aduh, Gimana? agak sedih juga kalau bicara kayak gini kan. Ya, tapi tahan lah nangis malu. Gak apa-apa. Jadi gini, waktu itu kita izin di hari Jumat kalau nggak salah, di hari yang penuh berkah, kita izin, Bu, ini tinggal berapa hari lagi pendaftaran DPD. Kesiapan, ini belum ada kesiapan. Tapi kalau ibu restu, ibu ridho, ibu merelakan semua untuk hajat ini, insya Allah lancar. Ternyata ibu, ya sudah bismillah, la haula wala quwata tadi. Ihlalil azim. Udah selesai semua. Insya Allah. Udah runtuh gitu kan. Dari dunia ini udah habis semua. Iya benar-benar. Ras langit terbuka untuk Langit anaknya terbuka. yang berjuang untuk kebaikan Kalimantan Selatan. Gak ada modal, itu restu orang tua yang luar biasa. Tapi nggak disebutin kok, sih penasaran aku dari tadi. Kos politiknya. Cek aja itu di KPU. Itu kalau di KPU itu real itu. 60 jutaan lebih sedikit yang gitu. Jadi suara kamu kemarin terpilih berapa? 314.000 sekian. Wow, Kalimantan Selatan 13 kabupaten kota. Gue sebutin kota. Incumbent naik. Incumbent tiga. Incumbent Tiga bertahan. 3. Berarti kamu memang baru ya? Baru. Luar Di biasa. posisi urutan kedua. Kamu urutan kedua malah? Iya. Wow, keren banget, Alhamdulillah. tepuk tangan dong. Ini artinya milenial, pemuda Indonesia udah melek politik, sudah tahu siapa harus menentukan masa depan bangsa ke depan. Karena memang jujur ya, kalau bicara politik itu banyak sebagian orang tuh malas banget. Apaan sih politik itu? Politik itu percuma, kita cuma ngomong-ngomong doang nih, nggak ada apa gitu manfaatnya buat kita. Jadi sekarang tuh kalau bicara politik, money politik, barter ya, you have money ya, aku pilih you gitu kan. Tapi hari ini kita dibuktikan dengan terpilihnya Bung Muhammad Hidayatullah. Arab-Arab ini. Iya kan, ini bahasa Arab kan ya, Muhammad Hidayatullah ya terpilihnya di DPD RI. Nah, kalau berbicara politik mungkin karirnya sebentar lagi kan pelantikan bulan 10 Oktober. 2 Oktober ya. 1 Oktober. 1 Oktober. Bagaimana persiapannya? Pertama, kita manfaatkan waktu yang sebaik-baik mungkin. Yang salah satunya adalah belajar bagaimana mengetahui lebih jauh lembaga ini. Jangan asal-asalan kita duduk bersenang-senang melihat bagaimana jabatan, hak kita dapat apa gitu. Jangan. Bagaimana nanti bisa kita bantuan program ke daerah, bagaimana kita paham betul bagaimana kesenjangan ke depan untuk daerah dan pusat. Gitu. Bagaimana nanti hubungan antara daerah dan pusat ini harmonisnya yang luar biasa. Iya, siap. Karena kan kita lihat lembaga DPD RI ini kan secara kekuatan itu agak kurang karena kami tidak ada untuk masalah budgeting. Iya. Ya kan hanya sebatas pengawasan dan memberikan saran. Ikut serta. Iya. Artinya masih banyak lah hal-hal PR yang harus kita sampaikan. Apa PR yang paling terbesar hari ini setelah kamu kan otomatis 13 kabupaten kota kamu keliling di Kalimantan Selatan? Apa yang menjadi PR kamu melihat secara langsung masyarakat Kalimantan Selatan? Yang jelas bagaimana nanti program itu dilihat masyarakat dan anggota dewan terpilih ini bagaimana jangan hanya kelihatan 5 tahun sekali gitu. Wah, inilah PR paling berat bagi kita di pundak kita ini. Artinya apa ya? Bagaimana membuktikan itu. Kita ini bukan hal yang mudah, ini berat bos. Iya, kalau bicara secara general, secara umum kan Indonesia dengan penghasilan tambangnya, penghasilan sumber daya alam yang luar biasa ya kan. Ada tambang emasnya, nomor urut 1, 2, 3 itu semuanya ada di Indonesia. Namun berdasarkan kemiskinan itu Indonesia masuk di urutan ke-100 loh. Artinya ini PR buat kita semua. Kalau bicara secara khusus di daerah keterpilihan kamu di Kalimantan, apa yang ingin kamu perjuangkan atau apa di sana itu apa tingkat kesejahteraan masyarakat itu sudah mencapai yang terbaik kah atau memang masih banyak hal yang harus diperjuangkan, entah pendidikan, entah apa? Bagaimana kamu lihat secara langsung di sana? Karena latar belakang saya ini kan S1-nya adalah pendidikan, seni drama tari dan musik tadi, dan saya latar belakang dari ketua Danang Galuh tadi. Saya masih memperjuangkan nanti saya bisa masuk di Komite 3. Komite 3 itu ada nantinya bidang pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga dan lain-lain. Artinya sejalan dengan visi misi kita yang kita anak muda ini.
banyak hal nanti kita lihat bagaimana potensi wisata di daerah kami ini kan. Banyak wisata kebudayaan segala macam, ekonomi kreatif yang kita bangkitkan, UMKM harus kita naikkan. Dan inilah nanti PR kita. Bahkan sebelum kita pelantikan ini pun banyak sekali udah titipan-titipan pesan. Ini nanti perjuangkan ini, oh sudah. Oke, kita tampung. Kayak gitu. Jadi untuk masalah apa yang nanti kita perjuangkan, kita lihat ke depan. Seperti apa? Kita berikan kejutan-kejutan lah. Iya. Tapi kan masyarakat ini pengen yang pasti ya. Kalau pengen pasti dan cepat. Iya betul. Padahal kalau kita bicara ini kan birokrasi ya. Bukan keputusan kamu pribadi tapi tim ya kan, legislatif, eksekutif, yudikatif di sana berperan aktif untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi aku pengen tahu lebih dalam lagi tentang Kalimantan. Dia 13 kabupaten kota. Apa dia punya sumber daya alam yang penghasilan masyarakat di sana? Pertanian kah atau apakah? Kalau kita di daerah saya tempat lahir, saya kan kemarin fokus itu di daerah saya dulu kalau di Kalsel itu namanya ada benua 6. Ada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong sama Tapin. Ini lebih banyaknya adalah pertanian. Nah, pertambangan juga ada kan, coba di daerah pesisir lebih banyaknya. Artinya di sinilah nanti bagaimana kita urut-rembukan bagaimana pesan-pesan masyarakat tadi sesuai dengan yang kita bisa. Salah satunya di tempat kita itu pariwisata juga nggak kalah menarik. Karena kita duta wisata kan. Oh iya siap pemuda Indonesia yang lagi bingung mau healing kemana Kalimantan Selatan, nanti kita hubungi Bang Muhammad Hidayatullah ya. Siap kita diajak ke Kalimantan ya. Boleh, yang penting harus betah. Harus betah, kenapa emang? Harus betah karena kan asik. Oh asik ya, maksudnya berarti harus luangkan waktu yang banyak. Memang harus libur panjang ya. Luar biasa Bang nih. Mungkin ada apa ya, kalau kata Tika, keterwakilan anak muda milenial, ada nggak yang pengen disampaikan kepada masyarakat atau pemuda Indonesia dengan keterpilihan kamu tentang pandangan politik? Yang paling penting, ini jangan takut masuk politik. Kalau nggak kita masuk politik, kita nggak tahu bagaimana peraturan ataupun hal-hal yang bisa memperbarui kehidupan masyarakat gitu. Kita lihatlah sudah ada contoh yang non modal, tidak ada modal gitu kan. Artinya dengan modal keberanian. Artinya banyak nanti, saya yakin 2029 nanti banyak yang calon. Artinya kan bukan kita ini keter-ketir takut nanti banyak calon dengan melihat dari asal muasal kita. Tapi ini kita malah senang. Kita memulai dengan sejarah baru, ini menghasilkan nanti anak-anak muda yang berani. Saya suka. Benar. Dan bahkan saya nggak merasa nanti ada saingan, malah saya bangga ketika banyak yang calon anak muda nanti. Oke, ini kalau kita berbicara politik ya luar biasa. Bang Hidayatullah juga mengajak kita bahwasannya kalau niatnya bagus, restu orang tua, juga tentunya harus berorganisasi ya tadi ya Bang ya. Jadi memang harus istilahnya hadir di masyarakat, keterwakilan masyarakat, walaupun memang salah satu faktor adalah katanya ya ketampanan itu menjadi salah satu popularitas. Jadi memang main media sosial ya. Media sosial itu memang karena sekarang juga kita terintegrasi sama digital ya. Mau tidak mau kita harus melek digital. Oke, kita mau cerita dulu nih tentang seni, drama, tari, dan musik. Berarti bisa main musik dong? Enggak juga. Enggak juga. Iya, saya nyanyi katanya tadi bisa nyanyi. Saya lebih suka teater. Jadi pas banget ini dalam politik kan. Oke. Oh teater. Berarti memang suka ikut sanggar. Saya sanggar. Oh sanggar. Apa aja? Sanggar apa di sana yang pengen kamu kenalkan kepada di podcast Rumah Pemuda? Kalau kita sebut satu-satu nanti cemburu yang lain ini. Tidak apa-apa, yang kamu ingat aja. Mereka paham kok dengan kondisi keterbatasan waktu ini. Nanti kita lihat di waktu kegiatan-kegiatan ke depan. Enggak, apa aja? Sanggar-sanggar apa? Dulu kalau kita itu kegiatan di kampus Mbak yang lebih banyak. Kegiatan kampus ya? Sanggar kita dulu pernah ikut dapur teater Kalimantan Selatan. Nah itu. Tapi yang unik Mbak, kita cerita sedikit. Iya bagus cerita. Jadi yang waktu kampanye itu, saya ini kan calon yang modalnya pas-pasan. Terus di waktu itu juga saya pun calon, di samping rumah saya pun nggak ada yang tahu saya calon. Apalagi saya menang saat ini masih nggak tahu. Inilah yang kira-kira yang orang harus lihat bagaimana ini betul nggak ini bukan punya modal. Tanya aja sekitar kos saya, nggak ada yang tahu saya jadi. Kamu ngekos?
Gimana ceritanya? Anak kos lo ini guys. Anak kos. Maksudnya gimana? Kamu ngekos itu di mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Saya kalau balik kampung itu 5 jam dulu, Barabai. Oh, Barabai. Banjarmasin kita ngerantau dari kuliah. Oh. Ini pertaruhan juga ini semuanya kan. Jadi gimana tanggapan teman-teman atau anak-anak tetangga kos? Kaget juga kan. Sebenarnya masih sampai sekarang gak ada yang tahu saya terpilih. Dan saya posisinya di rumah kontrakan itu. Bener. Itu tepat pemilihan itu saya udah ditagih-tagih biaya kos itu. Kata kita ini sabar dulu, kita habis pelurunya udah habis semua ini kan. Maksudnya gimana, kamu gak mampu bayar? Gak mampu lagi kita bayar. Gak mampu lagi kita bayar. God, terus habis rekapitulasi tingkat provinsi, saya dikasih berkas pleno itu, hasil itu. Saya kirim lah ini hasil dari sebentar. Jadi kata saya, Pak, ini sejarah yang diam ini. Ini sejarah orang yang diam ini. Jadi tolong sabar dulu ya, Pak. Oh siap, nggak apa-apa. Jadi dari awalnya bapak kos kamu itu cemberut nagi-nagi, pas lihat hasil dari KPU itu, jadi ekspresinya gimana itu? Ya senang aja juga, dia bangga juga yang diamin ini, wah ini bagus juga. Emang ini. Kamu nggak bilang sama teman-teman kosan atau Nggak, saya diam aja, nggak perlu, karena sadar diri juga Mbak. Saya calon ini udah dianggap orang nggak menang, udah dianggap masyarakat ini nggak jadi. Ya sudahlah, kita ngikut alur aja. Aku pikir karena kamu teman-teman kosan atau ketua yang punya kosan itu kamu ngomong juga. Nggak, santai aja. Malah keluarga pun banyak nggak tahu juga saya calon. Luar biasa loh. Iya. Terus semuanya ini ada jalannya, Mas, saya bingung juga. Oh my God, ini luar biasa loh. Kalau kita berbicara mungkin dia artis atau memang dia lahir dari keluarga politisi, tanpa ngomong apapun mungkin semuanya sistem sudah berjalan ya. Oh, sistem sudah berjalan. Kalau kamu hadir sebagai anak muda yang punya percaya diri, hadir di dunia politik, terus hanya ibu lah istilah kata yang mendoakan, bahkan mau diusir dari kos-kosan karena nggak mampu bayar. Dan sempat di tahun 2022 itu kita bangkrut semua kan usaha. Dulu pernah cuci sepatu. Covid ya? Covid. Cuci sepatu, terus jual nasi goreng gerobakan. Ya jual pakasam terakhir tadi kan. Bangkrut, udah diusir lagi, dulu pernah. Tidur di gudang di rumah keluarga kita bersihin. Itu ada foto yang nanti kita kirim lah, masukin di podcast. Iya, luar biasa loh. Jadi kamu nih ternyata ngerantau ke Banjarmasin, istilah kata mau survive lah, bertahan hidup lah ya di Banjarmasin, dari buka usaha itu ya, buka usaha pencucian sepatu, bikin nasi goreng, tidak patah arang, akhirnya terjun di dunia politik. Ini luar biasa loh, Tika, speechless loh aku, jujur, karena kalau bicara politik itu asli gitu. Tika ketemu banyak orang, kalau bicara politik kamu anaknya siapa gitu loh. Kamu punya uang berapa gitu loh. Apa yang kamu udah perbuat buat masyarakat minimal di daerah kamu. Sekarang kamu hadir di dunia politik dengan istilah kata keterbatasan. Bayangin Mbak, calon-calon di PDRI ini udah 3 periode, 2 periode. Kita ini sadar diri, ya udah sadar diri aja lah banyak. Semampu kita, semaksimal mungkin kita, gitu aja geraknya. Kita rapat pun kalau nggak ada biaya untuk kumpul makan, udah lewat HP aja, manfaatin lah Zoom kita kan. Ini luar biasa gitu ya, aja. Memanfaatkan digitalisasi saat ini memang manfaat banget. Cuma mohon maaf, tim kita ini secara jejaring di sosial media, di online, itu sudah merangkap ke RT-RT sebenarnya. Berakar malah ya. Per kabupaten kota 1 orang aja koordinatornya. Iya, gimana terus itu? Per kecamatan, per kelurahan, desa, sampai masuk ke RT-RT. Jadi itu jaringan kita. Iya, tapi kan jaringannya sabar tapi. Iya, tapi ada nggak sih, maksudnya ada yang minta, ayo dong Bang Muhammad untuk hadir di RT kita atau banyak kita yang nggak hadir sebenarnya Bang. Mbak, maaf. Kita ini. Kenapa? Kalau datang kita nggak enak kalau nggak bisa bantu. Iya. Terus kalau datang juga, kita paham lah bagaimana kondisi di saat perhelatan politik kan. Ya, semua pun mengharapkan dengan hal-hal secara ekonomi kan. Dari sana kita juga merasa minder, merasa kayak pesimis. Tapi di sisi lain kita katakan di hati ini pesimis untuk tidak hadir seperti ini, tapi jaringan tetap kita jalankan. Jaringan. Dan jaringan ini sebenarnya dari kesadaran.
ayo kita bangkitkan ini, ayo kita buat rekor baru, sejarah baru kayak gitu. Ada nggak bikin konten-konten juga nggak sih? Konten jalan terus. Apa isi konten itu Kang? pun saya edit sendiri. Oh my god. Saya edit sendiri, poster yang itu saya edit sendiri, foto pun dari HP saya sendiri. Iya, karena kan aku ngelihat anak-anak milenial perhelatan Pilcaleg kemarin itu semuanya berperan di media sosial. Iya. Apalagi DPD RI atau DPR RI kan jangkauannya itu kan Luas. 13 kabupaten kota. Kamu nggak bisa spesifik hanya di daerah kamu aja ya kan. Itu memang semuanya harus mereka tahu kamu. Tapi secara tidak langsung kamu ini mematahkan stigma masyarakat loh. Bahwasanya anak muda milenial, Gen Z juga kan, Gen Z juga ini kan mereka harus melek politik juga. Gimana pun ke depan kan kita yang akan mengisi kekosongan itu. Yang menarik perhatian saya pada hari ini adalah ngobrol sama Bang Muhammad Hidayatullah adalah kamu hadir di sini dengan kepercayaan diri, walaupun tadi ngomong pesimis kan itu regulasi ya. Itu hanya di hati kita. Iya. Cuma kan tetap jalan. Iya benar. Sudah tidak ada orang tua, maksudnya tidak ada almarhum abah lagi, hanya 2 ibu dan akan mewujudkan mimpi masyarakat Kalimantan Selatan. Wow. Mbak, kalau SD, SMP, SMA tahu Dana Bos? Tahu dong. Itulah saya harapkan untuk beli buku sama saya sekolah. Berapa bersaudara kalau boleh tahu? 2, saya paling tua. Adik saya ditinggalin waktu umur 1 tahun. Saya umur kalau nggak salah 9 tahun atau 7 tahun. Kalau ibu boleh tahu kegiatannya apa? Itu ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Kita ini kepala keluarga ini secara dari dulu. Jadi memang kamu yang berjuang untuk keluarga kamu, makanya tadi kamu jualan nasi goreng. Udah harga diri ini kalau udah harus menang ini kita. Luar biasa, dan akhirnya doa ibu juga kan yang membuka ras langitnya untuk anak tersayangnya hadir di DPD RI. Ada nggak ungkapan-ungkapan yang pengen disampaikan buat ibu mungkin kalau ibu ada di sini? Terima kasih. Alhamdulillah ini kan berkat semua doa dan keikhlasan ibu untuk membesarkan kita atas ridho-ridhonya. Itu aja, cukuplah, nanti kita bikin sedih lagi. Baik, kalau kita berbicara orang tua memang tidak ada habisnya ya. Karena kita nyebutnya aja itu udah keluh nih bibir. Sampai hari ini pun Tika kalau bicara orang tua, karena ya ampun Tika juga belum bisa berbuat lebih untuk orang tua. Dan sampai kapanpun kita tidak akan mampu membalas budi mereka. Baik, Bung Muhammad Hidayatullah. Siap. Nah, sudah terpilih menjadi anggota DPD RI. Ada nggak sih setelah terpilih ini, ada nggak sih harapan lebih lagi atau puncak karir yang pengen kamu raih setelah DPD? Mungkin gubernur kah, mungkin wali kota kah, atau bupati kah, untuk lebih dekat lagi sama masyarakat sana? Kalau hari ini kita masih fokus dulu untuk yang kita jabat ini kan. Benar-benar dulu sebagaimana bekerja dengan baik. Dan tidak menutup kemungkinan, ini kan masa-masa pilkada. Beberapa bulan yang lalu kita masuk survei juga setiap daerah. Bingung juga kita ini. Mungkin dari gara-gara yang itu kan, efek dari DPD RI yang menang kemarin. Tapi itu anggap kita senang-senang aja lihat-lihatnya. Gitu, oh, jadi memang sudah ada yang menggait juga untuk di pilkada ini? Mungkin itu survei yang di kepala daerah, dan bahkan di survei di tempat saya ada yang bikin saya nomor 1. Aduh, kata kita apakah benar atau enggak ini? Dihubungi langsung nggak? Enggak, santai aja. Gitu. Kayak goyonan aja, kayak survei abal-abalan lah. Oh, kayak gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa menampik juga loh. Iya, karena gak mungkin juga kita menang. Ya kan kita nggak tahu, kamu aja tadi yang DPD nggak yakin menang akhirnya ternyata menang, kan kita nggak taw. La haula wala quwata illa billah. Baik. Jadi mungkin kedepannya ada nggak Bung harapan tertingginya atau pengen jadi apa, karir, impiannya? Kita lihat dulu lah perjalanan ini. Jangan gitu dong, kan pemuda Indonesia pengen tahu nih apa nih harapannya ke depannya seperti apa, entah habis DPD mungkin mau gubernur, mau apa, atau mau berhenti di dunia politik, mau fokus berbisnis. Harapan tertingginya aja, cita-cita yang pengen diraih yang belum. Kita mikir hari ininya sudah syukur gitu kan. Ya besok misteri lah.
Oh, besok misteri. Oke, ini apa namanya ya, surprise aja ya buat kita semua ya. Terima kasih banyak waktunya Bung Muhammad Siap, Hidayatullah terima kasih banyak juga sudah untuk hadir di sambut. podcast Rumah Pemuda. Kita belajar hari ini tentang keikhlasan, tentang perjuangan hidup, survive untuk orang tua, juga adik tadi ya. Tentang nilai-nilai kehidupan, bahwasanya memang kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Yang pasti kita mau berbuat, niat ikhlas, masyarakat akan menilai bagaimana nanti upayanya Bung Muhammad Hidayatullah. Closing statement dari Bung untuk pemuda Indonesia. Jangan pantang menyerah. Oke, itu aja, simple. Simple, padat, jangan pantang menyerah. Bener kan? Iya. Anak muda jangan menyerah. Gali potensi yang ada, lihat kondisi sikon yang seperti abang tadi katakan, bahwasanya politik di 2024 banyak pemilih, 62% kalau nggak salah itu adalah pemilih milenial. Jadi peluang itu yang dilihat sama Bung Hidayatullah. BTW jomblo kan? Kali aja nanti mau pelantikan nih butuh ya kan? Ya kan, paham kan? Mungkin teman-teman di studio ada yang single, nanti saya cariin ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak Bung Muhammad Hidayatullah telah hadir di podcast Rumah Pemuda. Akhirnya saya Kartika pamit undur diri. Mungkin tadi udah closing statement ya? Ya, kalau statement sudah. Udah, pantang menyerah. Baik kalau begitu, saya Kartika Wade pamit undur diri. Salam pemuda, speed, smart, solid.